Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Amasya Bus Station. Hana duduk bersama Sky di kursi tengah sebuah bus yang akan membawa mereka ke kota Ankara, memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru. Hanya dengan kedua anaknya memang bukan pilihan yang mudah, tetapi Hana hanya ingin melindungi kedua anaknya. Hidup dalam lingkungan keras tidaklah baik bagi perkembangan mental Star dan Sky, terlebih sekarang adanya ancaman dari Cleo dan ibu tirinya. "Mami, kita mau kemana?" tanya Sky menatap maminya. Tangannya memeluk mainan tank perang yang ada di pangkuannya. Hana tersenyum walaupun terlukis luka dalam di sana. Ia mengusap puncak kepala Sky dengan lembut. "Kita akan pergi ke tempat yang lebih baik, Nak. Tempat yang hanya ada kita. Tidak akan ada lagi tetangga yang menghina dan memarahimu. Di tempat yang baru, Mami akan bekerja keras untuk kalian supaya kau dan adikmu bisa sekolah dan bisa makan roti setiap hari. Kau tidak apa-apa kan?" Sky tersenyum senang, mengusap air mata yang menggenang di ujung mata Hana. "Senang, Mami. Nanti aku juga akan bekerja dan supaya bisa mengobati kakinya Star." "Tidak, Sky. Itu adalah tugas Mami. Kau hanya akan belajar dan bermain saja." Hana mengecup kening Sky. Tangannya erat memeluk tubuh Star yang tertidur di pangkuannya. Star masih terlihat lemah dan pucat, tetapi setidaknya sudah tidak sesak nafas seperti sebelumnya. Hana melirik beberapa penumpang yang tampak sudah tidak sabar menunggu bus berangkat. Ada pula yang bertanya-tanya mengapa keberangkatan bus ditunda hingga hampir 30 menit. "Pak, kenapa menunda keberangkatan lama begini? Ada apa sebenarnya?" tanya seorang wanita seolah tak sabar. "Tunggulah sebentar lagi, Nyonya. Kami hanya mendapat informasi dari pihak stasiun untuk jangan berangkat dulu," jawab seorang kondektur bis. "Oh, menyebalkan sekali. Memang ada masalah apa?" gerutu wanita itu. Sky melirik beberapa penumpang, kemudian menatap maminya penuh tanya. "Ada apa, Mami? Kenapa busnya lama berangkat?" "Tidak tahu, Nak. Mungkin mereka sedang menunggu sesuatu. Tunggulah sebentar lagi ya." "Iya, Mami," jawabnya polos. Hana menatap keluar jendela. Sebentar lagi senja berganti malam. Keadaan sekitar mulai gelap. Perhatiannya kemudian tertuju pada beberapa mobil yang tiba-tiba berhenti tidak jauh dari bus. Ia mencoba menajamkan penglihatannya. Hingga beberapa detik kemudian sosok Evan terlihat turun dari mobil bersama beberapa pria berseragam hitam. "Tidak, bagaimana mereka tahu aku di sini?" batin Hana. Ia menarik nafas demi mengurai kepanikan yang tiba-tiba mendominasi. Bola matanya bergerak ke kanan dan kiri, mencari cara melarikan diri. "Sky, maukah kau membantu Mami?" "Iya, Mami." "Sayang, bersembunyilah di bawah tempat duduk Mami dan jangan mengeluarkan suara apapun. Apa kau bisa?" "Kenapa, Mami?" "Bersembunyilah, Nak. Nanti Mami akan beritahu begitu busnya berangkat." Sky menganggukkan kepala, kemudian segera bersembunyi di bawah tempat duduk Hana dan sama sekali tak mengeluarkan suara apapun. Hana lalu menyembunyikan Star di dalam kerudung panjang yang ia gunakan. "Nyonya, bisakah kau membantuku?" ucap Hana pada seorang wanita paruh baya yang duduk di sebelahnya. "Ada apa, Nak?" Hana pun mendekatkan bibirnya dengan wanita itu dan membisikkan sesuatu.
Evan bersama Osman dan 2 pria lainnya menaiki bus besar itu dan meneliti setiap penumpang. Beberapa penumpang bus pun terlihat penasaran ada apa gerangan. "Maaf, kami mengganggu perjalanan kalian. Apakah di sini ada seorang atas nama Hana Cabrera yang membawa sepasang anak kembar, kira-kira berusia 6 tahun?" tanya Osman pada seorang kondektur. "Maaf Tuan, saya tidak melihat, mungkin naik di bus lain." "Kau yakin ini busnya?" Sambil meneliti beberapa penumpang, Evan menatap Osman seolah menuntut jawaban. "Saya yakin Tuan, nomor bus dan jam keberangkatan sesuai dengan informasi dari pihak travel. Tapi kenapa Hana tidak ada di bus ini?" "Saya akan periksa bus-bus lainnya Tuan." "Cepat lakukan dan temukan Hana dan anak-anakku." Jadwal keberangkatan beberapa bus malam itu harus tertunda karena permintaan Evan. Mereka memeriksa semua bus yang akan berangkat ke luar kota, namun tanda-tanda keberadaan Hana tetap tidak terlihat. Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi benaknya. Saat ini mereka baru saja meninggalkan stasiun bus. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. "Osman, berapa jam perjalanan dari Amasya ke Ankara?" 5 jam dengan bus Tuan." Evan melirik arloji yang melingkari pergelangan tangannya, menghitung detik demi detik yang terbuang sia-sia tanpa sebuah petunjuk keberadaan Sky dan Star. "Siapkan helikopter, kita ke Ankara sekarang juga," perintahnya tanpa pikir panjang. "Helikopter, Tuan?" "Iya, kita akan tiba lebih dulu ke Ankara dan memeriksa setiap bus yang tiba." Baik." Osman meraih ponsel yang berada di dalam laci dashboard, lalu menghubungi seseorang untuk mengatur jadwal keberangkatan. Sementara itu, di sebuah jalan yang gelap, hampir 30 menit Hana duduk bersama Sky di sebuah halte bus setelah berhasil melarikan diri dari stasiun tanpa kecurigaan Evan dan anak buahnya. Ia memilih membatalkan keberangkatannya ke Ankara dan berencana pergi ke kota lain malam ini. Hana mulai terlihat lelah karena sejak tadi menggendong Star. "Mami, apa masih lama?" lirih Sky mendongakkan kepala. Kakinya mulai terasa pegal. "Sebentar lagi, Nak. Tidak lama lagi bus pasti akan lewat." Sky menganggukkan kepala, membuat Hana menatap putranya iba. Rasa bersalah semakin menjalar ke hatinya. Betapa ia memberi kehidupan yang penuh perjuangan pada 2 anaknya. "Apa kau lelah?" "Tidak, Mami," jawab Sky mencoba menghibur maminya setelah membaca wajah sedih Hana. "Kalau lelah, berbaringlah, Nak. Mami akan membangunkanmu saat busnya datang." Sky pun membaringkan tubuhnya di kursi panjang itu dengan menggunakan sebuah tas kecil sebagai bantal. Tangan Hana mengulur mengusap rambut putranya. Rasa sakit seakan memaksa matanya berair setelah mendengar bunyi dari perut Sky. "Maafkan Mami, Sky, Star, hanya kehidupan seperti ini yang bisa kuberikan pada kalian." Tetes hujan pun mulai jatuh membasahi bumi dan semakin lama semakin deras. Hana membuka sweter rajut dan membalut tubuh Star demi melindunginya dari udara dingin. Beruntung halte bus memiliki atap sehingga mereka aman dari hujan. "Hujannya lumayan deras," ucap Osman menatap Evan melalui kaca spion. "Tuan, apa Anda ingin saya menyiapkan sesuatu sebelum berangkat? Kita mungkin harus menunggu sampai hujan tidak terlalu deras." "Tidak, Osman, aku tidak mau apa-apa." "Baiklah." Osman mengurangi kecepatan laju mobil. Hujan membuat jarak pandang berkurang, sedangkan Evan terdiam, menatap nanar jalan-jalan di depannya.
hingga pandangannya mengarah pada sosok yang tengah duduk menunggu di sebuah halte bus yang gelap. Bagaimana kalau Hana sedang kedinginan di luar sana? Evan tersadar. Detik itu juga air matanya terjatuh. Hentikan mobilnya, pekik Evan membuat Osman menginjak pedal rem sehingga mobil terhenti. Evan pun menoleh ke belakang. Ada apa, Tuan? Tanya Osman. Evan membuka pintu mobil dan meraih sebuah payung yang selalu tersedia di bawah jok mobil. Ia pun segera berlari ke arah halte bus. Langkahnya semakin cepat saat meyakini sosok yang tengah duduk di sana. Dari jarak beberapa meter, ia dapat melihat seorang anak kecil berbaring di atas sebuah kursi panjang dan seorang wanita dengan satu anak di pangkuannya. "Hana Cabrera," panggilnya. Mata Hana melebar saat mendengar panggilan itu. Kepalanya refleks mendongak. Air mata kembali berurai saat menyadari siapa yang berdiri di sana. Perlahan laki-laki itu melangkah mendekat. Hana menunduk dan mengeratkan pelukannya pada Star, kemudian melirik Sky yang sudah tertidur di sisinya. Evan pun berjongkok saat telah berada di hadapan Hana, mengusap puncak kepala Sky hingga membangunkannya, lalu meraih tubuh Star yang berada dalam pangkuan Hana dan memeluknya dalam tangis. "Kenapa kau sembunyikan mereka selama ini dariku?" lirih Evan membenamkan kecupan di wajah Star. "Dan sekarang tanpa seizinku, kau mau membawa mereka pergi. Kau tidak akan menginginkan seorang anak dari wanita murahan sepertiku, karena itulah aku menyembunyikan mereka. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu bersembunyi lagi."